Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Ayat yang keempat kita sudah belajar tentang definisi dosa, yaitu setiap yang melanggar kebenaran firman Tuhan itu dinamakan dosa. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah, jelas di dalam ayat keempat. Kita akan lihat hari ini belajar di dalam ayat yang kelima dan enam. Saya akan bacakan di dalam terjemahan King James Indonesia berbunyi demikian. Dan kamu tahu bahwa Kristus dinyatakan supaya ia dapat melenyapkan dosa-dosa kita. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dia tidak berbuat dosa. Barang siapa yang berbuat dosa belum melihat dia ataupun mengenal dia. Nah, ayat ini secara gamblang, secara jelas tertulis bahwa di dalam dia, di dalam Yesus itu tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dia, di dalam Yesus, tidak berbuat dosa. Wow, keren ya. Padahal kita masih hidup di dalam dunia ini loh. Orang di dalam dunia ini pasti berkata tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Tetapi di sini ditulis hal sebaliknya. Ini kontradiktif, saudaraku. Oh tidak, ini tidak kontradiktif. Ini ada rahasia yang luar biasa, saudaraku, terkandung di dalamnya. Kita mau lihat satu persatu, saudaraku ya. Dari ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Kristus dinyatakan supaya ia dapat melenyapkan dosa-dosa kita. Nah, di dalam ayat yang keempat dikatakan jika dosa adalah pelanggaran hukum Allah, maka ayat yang kelima ini melengkapi. Tuhan Yesus Kristus dinyatakan supaya dapat melenyapkan dosa-dosa kita. Kita baca Yohanes 1 ayat yang ke-29. Yohanes 1:29. Nih, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di dalam bahasa Inggris, take away the sin of the world. Menghapus dosa dunia. Luar biasa. Kata ia di sini menyiratkan tentang Tuhan Yesus Kristus, jelas. Karena Tuhan Yesus Kristus merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 1 ayat 14. Nah, saat Tuhan Yesus Kristus dinyatakan, ia datang untuk menebus dosa manusia melalui bagaimana? Melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kristus datang membuat semua orang yang percaya kepadanya menjadi orang benar. Kita baca Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa dia? Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini saudaraku, dua hal ini. Adam, karena dosa Adam seluruh manusia berbuat dosa. Tapi karena satu orang, itu Kristus datang. Kita yang di dalam dia itu dijadikan orang benar, saudaraku, dijadikan orang benar. Nah, sebelum kedatangan Kristus tidak ada yang bisa melenyapkan dosa, menghapus dosa. Kata menghapus dosa tidak ada sebelum Kristus. Yang ada hanyalah menutup dosa. Kita baca Ibrani 10 ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa, take away sins. Tidak mungkin. Mereka darah lembu jantan, darah domba jantan itu hanya menutup dosa. Nah, atau istilahnya porsekot atau
down payment-nya saja. Pada waktu Kristus datang, dia benar-benar menghapuskan dosa. Dialah anak domba Allah, kata Yohanes 1:29. Nah, itu korban-korban wasiat lama memang gak bisa menghapus. Pada ayat yang ke-6 ini menjelaskan tentang orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sebatas dibenarkan, melainkan sampai tahap disucikan. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang mempunyai pengharapan ini di dalam dia, ya, di dalam Kristus, menyucikan dirinya sama seperti dia itu suci. Bahkan disempurnakan. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Bertumbuh ke arah dia, kepenuhan Kristus, sampai kepenuhan Kristus. Wow. Karena di dalam Kristus tidak ada dosa. Itu. Jadi ayat 5 dan ke-6 ini saling terkait satu dengan yang lain. Jadi kunci hidup berkemenangan atas dosa adalah tinggal di dalam Kristus. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Wow, ini ayat menjamin pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kenapa kok ada jaminan ini? Karena tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Tapi kalau kita memutuskan dari diri kita sendiri, memutuskan untuk keluar dari Kristus, ya kita binasa, saudaraku. Jadi kunci tetap hidup berkemenangan itu tinggal di dalam Kristus. Tahu singkatan dari selamat? Selamat itu singkatan dari selalu bersama Tuhan. Asalkan kita bersama Tuhan saja, pasti selamat. Tapi beberapa orang atau sebagian orang beriman tidak mau bersama Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa terikat, terkekang, tidak bisa bebas. Padahal salah, itu ditipu oleh iblis, saudaraku. Padahal di dalam Tuhan itu ada kemerdekaan yang sejati. Yohanes 8 ayat 31-32 ya. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jelas, saudaraku. Tapi mereka tertipu oleh gemerlapnya dunia ini, sehingga waduh, ndak bisa nipu, ndak bisa nanti berzina, ndak bisa mencuri, ndak bisa minum bersenang-senang, hura-hura. Nah, enak lah, aku ndak mau bersama Tuhan. Ya binasa mereka. Tapi kalau kita mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus di depan kita di belakang, kita berjalan mengikuti Yesus. Gak akan binasa, karena Tuhan Yesus gak mungkin membawa kita ke tempat-tempat yang membuat kita berdosa, saudaraku. Tapi akan membawa kita ke tempat-tempat yang membuat daging itu mati. Saat ujian tidak bisa, Tuhan Yesus selalu mengarahkan pada, ayo jujur, jujur, jujur. Daging itu tidak enak tuh kata jujur tuh. Waduh, bentrok sama harus dapat nilai bagus. Terus dapat nilai yang bagus. Nah, bentrok, saudara. Kita harus bisa hidup dalam kejujuran. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak jujur, kita nyontek, saudaraku. Nah, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan mengiring Yesus. Bisa mengerti dari sampai di sini, saudaraku? Mengiring Yesus selalu membuat daging mati. Daging mati. Tapi kalau di luar Yesus, daging dinyalakan. Ada kesempatan untuk korupsi, kesempatan untuk berzina. Kalau kita mengiring Yesus,
selamat toh, selalu bersama Tuhan, mengiring Yesus, nggak akan mau jangan. Cintai istrimu, kasih istrimu, ingat dosa. Nah, itu saudaraku, bisa mengerti hal ini saudaraku. Ini selalu bersama Tuhan. Kita baca ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Wow. Lihat ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini, kita hidup, kita tidur, kita berjaga-jaga bersama Tuhan terus. Tidur pun juga bersama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak berbuat dosa di dalam Tuhan terus. Tidur nyenyak. Tapi kalau tidur dengan setelah mengadakan korupsi, waduh tidur enak tuh, ketahuan enggak ya, nggak tenang saudaraku. Oleh karena itu, kemerdekaan sejati itu di dalam Tuhan, di dalam kesucian. Hidup suci itu suatu keindahan saudaraku, sukacita yang sejati. Apa saudaraku arti tinggal di dalam Tuhan? Pertama, tanda hidup benar. Itu arti tinggal dalam Tuhan yang pertama. Tinggal di dalam Tuhan itu tanda hidup benar. Kita baca 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah damai dalam damai sejahtera Allah. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Nah, be perfect dalam bahasa Inggrisnya. Dalam KJI 2 Korintus 13 ayat yang ke-11, saudaraku. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, hendaklah kamu menjadi sempurna. Menjadi sempurna. So, tingkatan tertinggi. Ini kuncinya di mana? Allah akan menyertai kamu. Tanda hidup benar. Orang yang bisa hidup dalam kesucian berarti hatinya tidak tertuduh oleh dosa. Nanti kita akan lihat 1 Yohanes 3:21. Dan Allah damai sejahtera itu akan selalu menyertai kita, sehingga kita terus bertumbuh sampai sempurna. Nah, setiap hari saudara, kita perlu cek apakah ada Allah di dalam hidup kita. 2 Korintus 13 ayat 5. Periksa diri kita. Tandanya ada, tetap disertai Tuhan adalah tandanya itu hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kesucian. Periksa diri. Sedikit-sedikit periksa diri. Malam sebelum periksa diri Tuhan, apakah ada kesalahan? Oh ada, ampuni Tuhan. Tapi kalau nggak ada, bersyukurlah Tuhan, terima kasih hari ini bersih, beres ya, bersih maksudnya. Besok periksa diri lagi, bersih lagi terus. Tapi kalau setiap hari ada dosa, ini kan rutin berbuat dosa. Kalau rutin, coba apa ya yang membuat kita kok sering-sering berbuat dosa, padahal di dalam Dia tidak berbuat dosa. Oh iya, karena saya suka beri makan tubuh daging ini, tak lasatkan dengan tontonan-tontonan yang berbau kekerasan, berbau pornografi, juga pergaulan saya ya, sering kumpul sama teman-teman yang miso-miso, yang suka hanya tuh hura-hura, sehingga terbawa emosinya mereka. Wah iya ya, maka dari itu nggak bisa berbuat hidup suci, ya harus dijauhi, bukan dibenci ya, dijauhi, tidak bergaul, berteman, digarami. Tapi kalau diajak pergi ayo hura-hura, tidak mau. Begitu saudaraku. Terus iya, saya nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah doa. Kalau dalam masa pandemi ini ibadahnya kan streaming. Waduh, nggak pernah streaming, nggak pernah ibadah online. Wah ya berat. Pasti saudara, nggak pernah dikasih makan tubuh roh kita. Ya berat. Seperti anjing hitam, anjing putih. Anjing hitam kok bisa menang terus lawan anjing putih?
Anjing hitam lambang dosa, anjing putih lambang suci. Kenapa? Karena anjing putihnya nggak dikasih makan, anjing hitamnya dikasih makan terus. Anjing hitamnya gemuk, besar, anjing putihnya kurus. Kasih ini terkam. Tapi kalau anjing hitamnya nggak dikasih makan, kurus anjing hitamnya. Anjing putih dikasih makan, gemuk, nerekam, menang terus. 7 kebutuhan pokok rohani ya: hidup suci, pikul salib, persekutu, doa, ibadah, baca firman, dan pelayanan, saudaraku. Ini kedua, tanda arti tinggal di dalam Tuhan. Arti tinggal dalam Tuhan. Yang pertama, tanda itu benar. Kedua, musuh tidak berdaya. Roma 8:31. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Musuh orang beriman bukan yang mempunyai darah dan daging, tetapi iblis dan dunia. Jelas kan di dalam Efesus 6 ayat 12. Jika kita disertai Tuhan, seharusnya kita bisa tidak terkalahkan oleh dosa dan keduniawian. Jelas. Pasti tidak akan binasa loh. Kata Yohanes 10 tadi. Orang-orang Kristen diberi kuasa untuk memilih yang baik dan yang jahat. Lukas 12 ayat 57. Sehingga tidak sulit untuk selalu memilih kesucian, asalkan mau dan mengerti tentang kesucian. Hosea 4 ayat 6 mengatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengerti, tidak mengenal Allah. Saya sudah belajar tadi ya. Hosea 4 ayat 6 di dalam ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 atau The Secret of 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Nah, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita kasih makan tubuh roh kita, musuh gak berdaya. Keinginan dunia kita anggap apa? Sampah. Filipi 3:8. Kita gak mau lagi terikat oleh dunia ini. Ketiga, sorga di bumi, itu arti tinggal dalam Tuhan. Lukas 17 ayat 21. Kita baca Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab kerajaan Allah ada di antara kamu. The kingdom of God is within you, di dalam kamu. Jika Allah menyertai kita, itu berarti sorga juga berada dalam hidup kita. Dan itu bukan hanya suasana sorga, tapi juga segala hal yang terdapat di dalam sorga juga ada dalam kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, berkat-berkat sorgawi, mujizat Tuhan, karunia-karunia, semua dalam kita. Orang beriman bisa bebas khawatir karena dia tahu bahwa Allah di atas segala Allah itu ada dalam hidupnya. Kita tinggal minta sesuatu seperti berbicara dengan orang tua sendiri karena saking dekatnya, begitu dekatnya. Filipi 4 ayat 6. Mohonkan segala permohonanmu dengan doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Ini suruh nyatakan segala hal keinginan kepada Allah, nyatakan. Tapi kalau nggak disetujui Tuhan, ya kita hentikan. Oh ya, Tuhan nggak setuju, ya nggak apa-apa. Hanya yang engkau setujui lah yang kau nyatakan kehendakmu dalam hidup saya. Itu yang benar. Jangan paksakan kehendak kita, jangan. Kita doa, Tuhan aku mau ini. Nggak boleh. Ya puji Tuhan, ya saya nurut. Gitu saudaraku. Dan terakhir, penuh buah-buah. Arti tinggal dalam Tuhan itu penuh berbuah-buah. Yohanes 15 ayat 5. Tinggal di dalam Tuhan, berbuah lebat. Di luar aku kamu gak dapat berbuat apa-apa. Kunci hidup yang berbuah-buah itu disertai Tuhan. Tanpa Tuhan, orang beriman gak bisa berbuat apa-apa. Hati-hati juga dengan buah-buah semu, buah-buah bujuan, saudaraku. Kelihatannya pelayanan, kelihatannya berbuah-buah, tapi sebenarnya Tuhan tidak beserta. Karena hidupnya ada dosa. Melayani Tuhan, tapi juga hidup dalam dosa. Sehingga semua itu palsu, tampak di luar tuh. WL, worship leader, pemain musik, pemberita firman. Tapi di rumah punya will, punya pil. Wanita idaman lain, pria idaman lain. Wah, itu buah semu, saudaraku. Nampaknya itu manis di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan jijik, busuk. Orang tersebut akhirnya ditolak Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Ini kita lihat dulu tadi ini, di dalam dia tidak ada dosa. Tinggal di dalam Tuhan juga tidak berbuat dosa. Nah, jika kita masih berbuat dosa, ini ya, maka kita belum melihat dia, juga tidak mengenal dia.
Ini kan dikatakan, barang siapa yang berbuat dosa belum melihat dia ataupun mengenal dia. Untuk kesekian kalinya, Rasul Yohanes menekankan tentang hubungan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Ini sangat-sangat penting, saudaraku. Sangat penting. Hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Karena kita nggak bisa hidup suci dengan kekuatan sendiri. Persekutuan dengan Tuhan itu begitu dekat sampai bisa melihat dan mengenal Tuhan secara pribadi lebih dekat, lebih intim lagi. Ada dua hal pada akhir ayat yang ke-6 ini yang kita mau lihat. Yang pertama, orang yang berbuat dosa itu belum melihat Tuhan. Ini. Yang kedua, orang yang berbuat dosa itu belum mengenal Tuhan. Dua hal ini. Kita lihat dulu yang pertama, belum melihat Tuhan. Di sini bukan berarti bisa melihat Tuhan secara mata jasmani ya. Bukan, melainkan melihat Tuhan secara rohani. Ada beberapa pengertian di sini tentang melihat Tuhan. Yang pertama, melihat kemuliaan Tuhan. Keluaran 16 ayat 7, Yesaya 26 ayat 10, dan Yesaya 35 2, melihat kemuliaan Tuhan. Ada lagi, melihat perbuatan Tuhan. Keluaran 34 ayat 10, Yosua 23 ayat 3, Mazmur 107 ayat 24. Itu melihat perbuatan Tuhan. Ketiga, melihat kebaikan Tuhan. Mazmur 27 ayat 13. Yang keempat, melihat hajaran Tuhan. Ulangan 11 ayat 2. Nah, ini beberapa pengertian tentang melihat Tuhan itu melihat kemuliaan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat hajaran Tuhan. Juga ada lagi melihat firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 18 dan lain-lain, saudaraku. Melihat firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 juga, orang yang hidup kudus bisa melihat Tuhan. Apa sih artinya ini? Orang yang hidup kudus bisa melihat Tuhan. Orang yang berbuat dosa belum melihat Tuhan. Apa artinya itu? Artinya adalah, saudaraku, orang yang suka berbuat dosa atau jatuh bangun dalam dosa atau berbuat dosa, dia belum tahu tentang kemuliaan Tuhan, tentang keindahan kesucian Tuhan, dan juga belum tahu perbuatan Tuhan. Kalau hidup suci itu apa sih ujungnya? Karena dia ditipu. 2 Korintus 4 ayat 4, mata rohani dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Nah, juga dia belum melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, hidup suci itu apa sih yang didapat? Ditipu oleh iblis. Kamu hidup suci, nggak enak. Hidup suci itu nggak bisa bebas. Itu ditipu iblis. Juga belum melihat hajaran Tuhan. Kalau kamu berbuat dosa, ada hukuman yang menanti. Oh, nggak apa-apa. Esok, ditukar aja dengan sepiring kacang merah tuh, hak kesulungan. Nggak, yang penting aku menikmati sepiring kacang merah. Oh, nggak tahu kan akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya merana. Itu loh. Jadi orang yang berbuat dosa, dia belum melihat hal-hal itu. Tapi kalau kita bisa melihat hal itu, iya, dosa ini ada hukumannya. Dosa ada hukumannya. Tapi kalau kita hidup suci, ada kebaikan Tuhan, ada perbuatan tangan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Terus kita bisa melihat firman Tuhan lebih detail, lebih mengerti firman, lebih mudah hidup suci. Itu. Ini artinya orang yang berbuat dosa belum melihat Tuhan. Dia belum melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, hajaran Tuhan, kebaikan Tuhan, dan apa itu? Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau sudah melihat itu semua, nggak gampang berbuat dosa. Nggak rutin berbuat dosa. Orang sakit, masa mau? Senin sakit, Selasa sembuh, Rabu sakit, Kamis sembuh, Jumat sakit, Sabtu sembuh. Kan nggak mau. Kalau bisa setahun nggak sakit. Apalagi masa-masa pandemi COVID ini. Jangan sampai sakit. Apalagi sakit flu. Waduh, udah takut ini. Kenapa ini sakit flu? Jaga kebugaran benar-benar. Itu seru. Demikian juga secara rohani. Jangan gampang-gampang berbuat dosa. Ditipu sedikit berbuat dosa. Apa sedikit, digoda sedikit, gampang jatuh. Jangan, saudaraku. Milikilah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mengerti lebih banyak firman Tuhan membuat kita tidak mudah berbuat dosa. Ini ya. Kedua, belum mengenal Tuhan. Nah,
Mungkin ada yang sudah belajar firman Tuhan, juga sudah melihat mujizat Tuhan. Sudah belajar, sudah melihat mujizat, tetapi hanya sebatas melihat. Akibatnya orang tersebut tetap jatuh bangun dalam dosa. Jika tidak mau berbuat dosa, maka harus masuk dalam tahap mengenal Tuhan lebih dekat. Ini saudaraku, dua hal ini. Belum melihat dia, juga belum mengenal dia. Jika seseorang memiliki kasih akan Tuhan, maka dia akan berupaya akan jangan sampai kekasihnya sedih. Dalam hal ini jangan sampai Tuhan sedih. Kalau kita mengenal Tuhan lebih dekat, kita mengenal kebaikan Tuhan lebih dalam lagi, lebih intim lagi, kita gak akan mau bikin kekasih hati kita sedih. Jadi kita gak berbuat dosa itu bukan berarti takut, seperti takut maling dengan polisi. Itu bukan takut yang benar. Kenapa? Karena suatu saat polisi tidak ada, dia langsung berbuat dosa. Dia merasa Tuhan tidak kelihatan, berbuat dosa. Padahal Tuhan tetap melihat, tapi dia ditipu, berbuat dosa. Tapi kalau seperti anak dengan bapa, seperti sepasang kekasih, itu takutnya lain. Takut apa? Takut kekasih kita sedih, takut orang tua kita sedih. Kalau aku tidak belajar sungguh-sungguh, orang tuaku lu sudah membiayai aku sekolah dengan berjerih lelah seperti itu. Masa akan aku malas-malasan sekolah? Enggak, aku mau belajar rajin. Aku mau membanggakan orang tuaku. Itu takut yang benar. Kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam, gak akan gampang-gampang berbuat dosa. Karena kita takut kekasih adik kita nanti sedih. Ya, jadi saudaraku, kunci sukses seseorang menjadi suci adalah terus melihat Tuhan melalui firman Tuhan. Kemudian terus mendalami pengenalan akan Tuhan sampai benar-benar tahap tidak mau dilepaskan atau tidak mau keluar, tidak mau ada jarak sedikit pun. Wow. Ini saudaraku, Roma 8 ayat 37 sampai 39. Siapa yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus? Penganiayaankah? Masalahkah? Tidak dapat. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Wow, luar biasa saudaraku. Ini ya arti ayat yang kelima dan yang keenam. Ini nyambung dari ayat yang keempat tadi. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu ayat 5. Kristus datang supaya ia dapat menyenyapkan dosa-dosa kita. Jadi kita dibenarkan di dalam Tuhan. Nggak ada nama lain yang sanggup membenarkan hidup kita kecuali nama Yesus. Dibenarkan. Setelah dibenarkan, di dalam dia tidak ada dosa. Disucikan terus menerus. Karena di dalam dia tidak ada dosa. Kristus tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa. Kita yang tetap tinggal dalam dia juga sama, mengikuti teladan Kristus, tidak berbuat dosa. Tapi kalau kita masih berbuat dosa, ya dipertanyakan apakah kita tetap tinggal dalam Tuhan, tetap punya pengenalan akan Tuhan, atau kita melihat Tuhan enggak? Melihat firman Tuhan enggak? Orang yang bisa melihat Tuhan, mengerti firman Tuhan, tidak akan gampang-gampang berbuat dosa. Ya, ini arti ayat yang kelima dan yang keenam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.